pada sebuah negara hukum yang sudah settle, yang sudah stabil, etika itu memang ada di atas hukum. Contohnya misalkan, ketika seseorang pejabat gitu ya, saya kasih contoh saja nih, pada waktu saya lagi di Australia, hari Jumat itu adalah hari bebas orang, it's a Friday, it's a party time. Kemudian orang kan pada masuk ke kafe, kafenya penuh. Nah, si pejabat ini dia tidak reserve terlebih dahulu. Jadi dia harus ngantri. Kemudian karena dia capek ngantri, terus dia bilang ini orang-orang nggak tahu ya siapa saya. Ucapan itu kemudian didengar oleh media. Dan itu yang kemudian di publish, di blow up. Yang akhirnya menyebabkan pejabat itu mundur. Jadi kan secara etik, ini kan etik ya. Nah, jadi etika itu kan itulah bedanya antara etik dengan hukum. Yang pertama, dari pembentukannya, etik itu tidak ada dari unsur luar, tapi pembentukannya adalah dari dalam diri dia sendiri. Daya paksanya itu tidak mungkin negara itu memaksa karena memang berbeda, termasuk penaatannya. Penaatan terhadap etik itu akan didasarkan pada sejauh mana nilai-nilai yang dia pahami terhadap perbuatan tersebut. Oleh karena itu, satu perbuatan itu secara moral dikatakan baik kalau itu dianggap sebagai sebuah kewajiban. Dan siapa yang bisa menilai bahwa itu adalah sebuah kewajiban? Yaitu etika. Jadi kalau kemudian kita katakan tadi dari proses pencalonan, MK mengatakan ada pelanggaran etik, kemudian DKPP ada pelanggaran etik, gitu ya. Tetapi kemudian masih melenggang. Secara hukum memang ada aturannya, ya secara hukum. Tetapi secara etik, maka rakyat patut untuk mempertanyakan sampai sejauh mana pemahaman dia terhadap etik, sampai sejauh mana nilai-nilai yang dia yakini itu sejalan dengan etik yang dipahami oleh sebagian besar rakyat. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan, respon dari penguasa terhadap apa yang dilakukan oleh kampus, itu seakan-akan hanya mendengar atau memperlakukan kita mengeluarkan suara yang berisik, yang mengganggu, noise. Tapi tidak pernah kemudian mereka mengatakan bahwa ini adalah voice. Ketika respon-respon yang disampaikan oleh penguasa itu, yaitu berupa ajakan atau bahkan intimidasi, maka itu makin memperkuat alasan kami, memperkuat argumentasi kami bahwa memang pemerintahan Jokowi sudah tidak lagi menjalankan prinsip negara hukum yang demokratis, yang etis dan bermartabat. Karena apa? Karena di dalam prinsip negara hukum yang demokratis, kekuasaan itu kan harus ada limitasi, harus ada pembatasan. Dan pembatasannya itu bukan hanya pembatasan aturan, bukan hanya pembatasan dari prosedur, tetapi juga pembatasan-pembatasan yang bersifat etika. Jadi dia punya kuasa ya, penguasa itu kan, negara itu kan ada organisasi kekuasaan. Dan pemerintah itu merupakan satu-satunya otoritas yang dapat menggunakan kekuasaan itu. Dan itu sekaligus mencerminkan yang tadi saya katakan, mereka merespon kami yang dari kampus ini sebagai noise, dan sekaligus itu membuktikan bahwa mereka selalu purba sangka dengan pihak kampus. Bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik kalau terlalu banyak purba sangka dari penguasa. Saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya justru ruang itu harus diberikan lebih besar purba sangka itu kepada rakyat. Jadi rakyat itu punya hak untuk purba sangka kepada penguasa. Karena apa? Karena penguasa itu punya wewenang, punya kekuasaan. Jadi kita harus menyesakan ruangan ini. Tapi ini kan yang terbalik, yang terjadi itu terbalik. Penguasa yang lebih banyak purba sangka kepada rakyatnya.